Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu 'alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Wa yatufu 'alaihim, yatuf berkeliling atas mereka gilman, anak-anak muda atau anak-anak remaja, ka'anna seakan-akan seolah-olah mereka itu lu'lu', mutiara yang maknun, yang disimpan. Wa aqbala ba'duhum ala ba'd, dan aqbala berhadapan, ba'duhum sebagai mereka, ala ba'din atas sebagian lainnya, yatasaalun sambil mereka tu tanya bertanya atau bertegur sapa. Qalu, berkata mereka, inna sesungguhnya kita atau kami, kunna adalah kami dahulu di dunia, qablu sebelum ini, fi ahlina di tengah-tengah ahli kami, di tengah-tengah keluarga kami, musyfiqin orang-orang yang merasa takut. Famannallah, maka lalu manna mengaruniakan Allah alaina atas kami, wa waqana dan memelihara kami daripada azab neraka samum. Inna sesungguhnya kita atau kami, kunna adalah dahulu, min qablu sebelum ini, nad'u kami menyembah menyerunya, innahu huwal barur rahim sesungguhnya dia maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu, keringkasannya lalu bahwa untuk hamba-hamba Allah yang yakin, yang percaya tentang adanya kehidupan yang pasti, kehidupan akhirat, dan mereka sadar bahwa di dunia ini sementara, tidak lama, hanyalah untuk bertugas. Lalu mereka bersiap dan berbekal dengan memantapkan ketakwaan, beramal saleh. Allah telah persiapkan dan sediakan untuk mereka berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kelezatan, kesenangan surgawi. Antara lain, mereka dipertemukan, dipersuakan kembali dengan anak-anak, cucu-cucu orang tua mereka. Walaupun derajat
keimanan dan amal saleh mereka tidak sama, tapi karena rahmat Allah, karunia Allah kepada mereka, Allah persua-suakan mereka lagi di surga yang sama. Ini namanya anugerah istimewa, anugerah spesial untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka pagi hari ini kelanjutannya, yatufu alaihim, yatuf itu tawaf, tafa yatufu, berputar berkeliling, tawaf sekeliling Ka'bah, karena mengelilingi berputar Ka'bah. Sa'i disebut juga tawaf, cuma lebih populer dengan sa'i. Tawaf juga berputar, Safa, Marwah, terus putar lagi, Safa lagi, Marwah lagi, tawaf. Cuman untuk Safa dan Marwah lebih terkenal dengan sa'i. Untuk mengelilingi Ka'bah terkenal dengan tawaf. Dikatakan tawaf karena berkeliling, berputar, mondar-mandir, beredar kian kemari. Nah, nanti di sana, di taman-taman, di kebun-kebun yang sangat indah, yang tidak mungkin kita khayalkan bagaimanapun kita mengkhayalkan, mengangankan, atau menggambar, mengilustrasikan, tidak bisa. Karena di sana ya mala ainun ra'at, yang belum pernah mata siapapun melihat kecuali mata Nabi Muhammad. Wala uzunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar, bagaimanapun orang mengagak-agak, mengangan-angan, mengkhayal-khayal, menggambar-gambar, mengilustrasikan, tidak akan mungkin. Karena sesuatu yang belum pernah dilihat. Itulah sebagai persiapan yang Allah siapkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman beramal saleh, nuzulan, itulah hidang istimewa. Di antaranya adalah yatufu, berkeliling, melayani, berkhidmat, mengabdi. Siapa? Gilman. Gilman itu jamak daripada gulam. Gulam itu mula-mula terpakai untuk anak-anak, semenjak anak-anak sampai usia remaja itu namanya gulam, anak-anak tanggung. Muda belum, tapi baru masuk usia remaja, ini namanya gulam, jamaknya gilman. Yang istilahnya baru tumbuh sungut kumis tipis, disebut dengan gulam. Anak-anak juga gulam, tergantung pemakaiannya. Tapi di jannah, di surga sana, yang masuk dengan gulam, ya jamaknya gilman adalah remaja-remaja tanggung. Belum muda, tapi masih remaja tanggung, yang baru nampak mudanya. Itulah nanti di sana melayani mereka. Jadi yatuf, berkeliling, melayani mereka. Dikatakan gilmanul lahum, yaitu anak-anak muda yang spesial Allah ciptakan untuk mereka. Ulama antara lain memahami bahwa ini anak-anak surga spesial, sama dengan lawannya hurun ain. Kalau al-hurul ain disebutkan inna ansha'nahunna insya', kami ciptakan mereka itu langsung di surga, tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa proses kelahiran, langsung diciptakan seperti itu. Maka disebut ada inna ansha'nahunna insya'a. Itu untuk perempuan, yang populer disebut dengan bidadari. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu bikir, gadis-gadis semua. Urban,
sangat pecinta, sangat kasih, sangat sayang, atraba lagi zabaya di ashabil yamin untuk golongan kanan. Itu gadis-gadis surga. Nah, kebalikannya ada nanti namanya bujang-bujang. Orang-orang muda-muda yang laki-laki, gilman namanya. Siapa gilman? Ya, laki-laki remaja lepas anak-anak belum muda, spesial Allah ciptakan untuk berkhidmat, melayani para penghuni surga. Lalu dinisbahkan kepada mereka gilmanul lahum, anak-anak muda, anak-anak remaja yang spesial Allah ciptakan untuk mereka, lahum, untuk mereka. Ka'annahum, seakan seolah mereka tu lu'lu', mutiara. Mutiara yang sangat indah, yang belum pernah dikeluarkan, masih tersimpan, dikeluarkan nanti spesial hanya untuk si pemakainya. Barang-barang ori, tidak boleh dikecah celiak saya. Tiba di perempuan, lam yatmithunna insun qablahum walajan, belum pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan manusia. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Nanti di bawahnya fabi ai ala rabbikum tukatiban. Itu khusus untuk wanita surga, memang spesial, bagaikan suatu mutiara atau permata yang tidak akan dikeluarkan dan tidak boleh dipegang, kecuali hanya dibandingkan, dipegang, dibuka, dipakai oleh kepada siapa dia dirancang atau dibuat. Kira-kira begitu dia. Gilmanun lahum, tiba di laki-laki, tiba di bujang-bujang tanggung, itu je. Bagaikan lu'lu' mutiara-mutiara yang maknun disimpan. Baru keluarnya nanti setelah masuk penghuni surga. Dan mereka karena pakaiannya luar biasa, putih-putih, rapi-rapi, bagus-bagus, bagaikan kilauan-kilauan itu. Dalam surah lain, barangkali sering dibaca oleh imam ini, dia di Jumat pagi. Wa yutufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am manthura. Surat apa? Surat Al-Insan, ya, surat Ad-Dahri. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, sampai ke bawah, sampai di ayat ke-19 bunyinya yatufu alaihim wildan. Di sini disebut wildan, juga sama anak-anak remaja. Tapi sifatnya wildan itu umum. Kalau gilman laki-laki. Jadi wildan anak-anak remaja, anak-anak muda tanggung, berkeliling, mukhalladun, yang dikekalkan dalam keremajaannya, kemudaannya. Bentuknya seperti itu terus, tidak berubah. Dikekalkan dalam usia mudanya dengan tampilan seperti itu di surga. Dan kekal dia dalam tugasnya seperti itu. Dia terus berkeliling-keliling, berputar-putar melayani para orang-orang muttaqin di surga. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat anak-anak muda di surga itu, hasibta, engkau kira mereka itu lu'lu', mutiara-mutiara, manthura, mutiara-mutiara yang bertaburan, yang berserakan, berkilau-kilau, indah menawan. Surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat ke-19. Ini Allah sediakan balasan untuk hamba-hamba Allah yang abrar. Jadi kalau kita lihat surat Al-Insan ke sana begini. Untuk hamba-hamba Allah yang abrar dibalasi oleh Allah lantaran kesabaran mereka, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, sampai ke bawah itu.
Di sini disifati dengan manthur. Manthur. Kalau dalam surat At-Tur, maknun. Mutiara-mutiara yang tersimpan rapi. Kemudian ketika mutiara-mutiara itu dikeluarkan, diserakkan, manthur. Tiba di bujang-bujang, remaja-remaja, muda-muda, anak-anak muda-muda surga yang berkhidmat melayani penghuni surga, karena mereka bersiliweran kian kabari berkhidmat melayani para penghuni surga di taman-taman surga, ya bagaikan manthur, mutiara yang berserakan, dihamburkan, luar biasa. Ndak ada ingat kalau bahasa ndak ada yang tak tagi ya mencaliannya. Ndak ada yang tidak suka. Wildanun mukhalladun. Bahkan di surat Al-Waqiah juga ketemu seperti itu kan, Al-Waqiah kan. Itu yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa barika wa ka'sim min ma'in. Begitu kira-kira. Ini gambaran apa yang Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Kebalikan dengan apa yang dipersiapkan untuk orang yang durhaka, yang kafir, yang ingkar, yang bangkang di ayat yang di atas. Kira-kira begitu. Antara lain penjelasan ulama tentang makna gilmanul lahum, ka'annahum, seakan seolah mereka itu lu'lu', mutiara yang disimpan rapi. Meskipun ada juga sebagian ulama yang berpendapat ini anak-anak dunia. Anak-anak dunia yang mati kecil lalu masuk surga, dikekalkan dalam usia anak-anaknya, nanti menjadi pelayan-pelayan surga. Pendapat ini dikemukakan oleh berbagai macam ulama tafsir, tetapi kata ahli yang lainnya berpendapat pendapat ini lemah. Yang benar adalah bukan itu. Sebab di atas dunia siapapun yang meninggal bukan pelayan di surga, tapi tamu di surga. Termasuk anak-anak yang mati, remaja-remaja yang mati, ya mereka tamu, dilayani, berkhidmat. Ini khusus orang-orang muda, remaja-remaja tanggung yang Allah ciptakan khusus di surga, selama ini belum keluar. Baru dia keluarnya ketika para penghuni surga telah datang. Kira-kira begitu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din, aqbal, berhadapan. Duduk di kursi-kursi di taman-taman, aqbala, saling berhadapan satu sama lain. Namanya aqbala. Wa aqbala ba'duhum ala ba'd. Sebagian mereka duduk saling berhadapan, yatasa'alun, saling tanya bertanya, saling bercerita, saling bertegur sapa sama satu lain, bahkan saling bernostalgia. Begitu uraiannya. Duduk di taman-taman surga, dilayani oleh pelayan-pelayan surga seperti yang tadi, dihidangkan aneka macam makanan dan minuman serta buah-buahan. Di taman-taman yang sangat indah, mereka duduk santai sambil satu sama lain yatasa'al. Karena yatasa'al itu saling bertanya satu sama lain. Dalam kitab yang sebuah ini, yas'alu ba'duhum ba'da an a'malihim wa ahwalihim fid dunya. Bertanya satu sama lain tentang apa gerangan amal, perbuatan, sehingga sampai ke surga.
dan hal ihwal keadaan mereka di dunia dulu, sambil mereka bercerita bernostalgia dihidangkan oleh bujang-bujang. Maka berceritalah di sana, masing-masing tentu menceritakan mengapa mereka di dunia dulu, sehingga sampai Allah karuniakan mereka masuk surga. Ya mudah-mudahan kita lah saling jumpa, saling bertemu, bercengkerama, bertegur sapa, tak kena semasuk di tanah jua. Bukan semalam di Malaysia, di tanah jua. Wah dulu yo. Mudah-mudahan amin. Amin. Kalau masuk surga bapak-bapak cari saya. Dan saya juga akan mencari. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Paling-paling ada yang dulu, ada yang kemudian. Yang dulu masuk surga pasti di muka, tapi yang dulu tentu duduk di tempat yang terhormat. Dulu masuk surga orang miskin. Orang kaya terlambat masuk surga 500 tahun. Tapi bukan berarti mereka tempat mereka di bawah, karena proses pertanggungjawaban harta mereka yang lama. Bisa jadi tamu-tamu istimewa itu terlambat masuk, tapi duduknya di balkon, tempat muka. Ini kembali kita ke sana. Jadi yatasa di antara yang mereka ceritakan, ayat yang ke-26, qalu, sebagian mereka berkata, qalu, inna, sesungguhnya kami ya, kunna dahulu, kunna itu kan untuk dahulu, adalah kamiku dulu di dunia, kira-kira begitulah, qablu, sebelum ini, sebelum sampai masuk surga ini. Jadi inna kunna qablu, sesungguhnya kami, kunna adalah kami dahulu, qablu, sebelum ini, fi ahlina, kami berada di tengah-tengah keluarga kami, musyfikin, dalam keadaan takut. Ada yang memahami ahlina di tengah-tengah keluarga betul. Kami dulu di keluarga besar atau rumah tangga kami termasuk orang yang musyfikin satu. Ada juga yang memahami ahli ini bukan keluarga. Kok ahli namanya? Kolega-kolega, kawan-kawan, orang yang selepel nan samu. Ini. Hanya contoh. Ada nanti namanya grup touring, itu ahli namanya. Grup mancing mania, itu ahlinya. Jadi orang pemancian itu grupnya ahlinya mancing mania. Grup goes, berarti kalau salah seorang kita masuk grup itu, kita ahli kita itu, kolega, kawan, sama itu namanya ahli. Lebar panjangkan saja lagi. Ahli, masing-masing orang di ahlinya, kan itu yang paling banyak bertemu. Orang seperpasi, orang seperangai, sehobi, sering bersuah, sering menyumpah, kadang-kadang lah bertukar rasa, tukar pengalaman, berbagi cerita. Nah, kami dulu di keluarga kami, yaitu di rumah tangga atau di keluarga besar, atau maknanya kami dengan kolega-kolega kami, kawan-kawan kami, konco-konco kami, dulu musyfikin. Musyfik, orang yang takut dan gentar kepada sesuatu. Takut kemana? Takut mengingat hari akhirat, azab, siksa. Andaikan kami tidak berbekal dulu, tidak bersiap-siap dan tidak bertakwa, sangat takut, sangat. Ketakutan kepada kesengsaraan di akhirat lah, ketakutan kena lantaran masuk neraka, takut nanti akan mengalami berbagai macam hal,
Lantaran kami takut dulu, kami berbekal bersiap-siap dengan mengerjakan berbagai macam amal saleh. Musyfik. Jadi kalau begitu kata beliau-beliau ulama-ulama kita, hendaknya kita di ahli kita ko ada rasa musyfik itu. Saling mengenakan, saling mengingatkan. Awak aku kemati gua. Awak kepai le gua. Kira-kira bekal wak nang kurang le gua. Itu. Saling mengenakan, saling mengingatkan sehingga timbul rasa takut. Musyfik itu takut. Takutnya bukan takut biasa, takut khawatir, gentar. Takut, gentar, khawatir. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan itu adalah azab, siksa dan segala macam. Itu musyfik itu. Saya lihat di penjelasan ulama loghah, perasaan takut yang disertai dengan rasa iba, kasihan. Iba kepada diri, iba sayang kepada diri, nanti diriku mengalami siksa, azab, kesengsaraan dan petaka. Dia ibu ke diri, ibu ke orang lain, nanti buat rasa musyfik. Antara musyfik asal katanya syafaqah. Ana syafaqah, rasa takut. Dek takut tu ibu. Awak kena ibu kepada diri awak kerja apa saja kan. Kena ibu awak, kena sayang kita kepada diri kita, kamu rasai, kamu menderita, amuh mengamanga. Sifat sintuang dia amuh awak. Tapi dia ada rasa takut badan kamu rasai, tidak kita perturutkan mengerjakan, melakukan sesuatu yang afek biar akibat kita mengalami kesengsaraan. Begitu juga takut kepada orang lain, lantaran takut kita kepada orang lain itu mengalami ini musyfik. Orang yang rasa takut sehingga melahirkanlah sesuatu hal yang membuat orang, mendorong orang untuk melakukan hal-hal agar jangan dia ditimpa sesuatu yang ditakutinya. Jadi katanya, inna kunna fi ahlina, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami ya ada rasa itu. Baik di keluarga, di kolega-kolega, di tengah kawan-kawan ada rasa musyfikin. Eko dapik kita berkonco, berkawan, berkelompok, bikin grup. Orang yang itu, orang yang adalah sama-sama mengenang kita, mengingatkan kita, bahasa kita kok nanti akan hidup lagi di akhirat sana. Kalau kita tidak berbekal, kalau tidak bersiap, nanti kita akan ditimpa oleh azab. Carilah kolega-kolega, kawan-kawan yang seperti itu. Bukan hanya sekadar bicara tentang dunia melulu, hobi melulu, kesenangan melulu. Bukan hanya tentang politik melulu, ekonomi melulu, pekerjaan melulu, bisnis melulu. Tapi kawan-kawan cukup itu juga mengingatkan kita, mengenang kita. Dia ada rasa takutnya kepada dirinya, diri awak. Ada lo pengena ke situ. Jadi jangan hanya bikin grup, bikin kelompok yang hanya sifatnya keduniawian saja dan kekinian miang. Kalau grup-grup kita, ahli kita hanyalah orang yang kekinian saja, itu pikirannya masalah kini. Kalau grup duniawi itu duniawi. Tapi jadikan grup yang kita bikin di dunia itu, grup yang kita bikin kini itu juga ada menimbulkan rasa syafaqah, rasa takut. Namanya musyfikin. Ya bikinlah grup apa saja, kelompok saja kan tidak masalah. Cuman ada lo rasa itu. Ada rasa musyfikin. Famannallahu alaina. Manna memberikan anugerah, nikmat. Pemberian itu kan namanya minnah. Menyebut-nyebut pemberian hampir sama dengan itu. Bil manni, al manni menyebut-nyebut pemberian. Pemberian itu manna.
Allah memberikan anugerahnya, karunia-Nya atas kami. Famannallahu alaina. Famannallah, Allah menganugerahkan, memberikan karunia-Nya kepada kami. Apa karunia Allah? Allah muliakan kami dengan melimpahkan kepada kami rahmat-Nya dan mengampuni dosa-dosa kami, sampailah kami ke surga ini. Ya. Famanna, Allah menganugerahkan karunia-Nya, nikmat-Nya dan kemuliaannya, diberinya rahmat kami, diampunkannya dosa kami, dan dimasukkannya kami ke surga. Sehingga bersusu kita sikap tu. Agak mirip dengan surat Al-A'raf. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kan ucapan orang di surga itu. Surat Al-A'raf kan, ayat 43, ayat 42 kan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan orang di surga itu. Cuman diambil ucapan itu oleh para tukang pidato, tukang ceramah, guru, diambil untuk dibaca untuk mukadimah pidato, mukadimah ceramah, mukadimah khutbah. Asal muasalnya itu adalah kata orang yang tiba di surga. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Al-A'raf surat ke-7 ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala pujilah milik Allah, untuk Allah saja. Alhamdulillah. Alladzi hadana, Allah yang telah menuntun, menunjuki kami di dunia dulu. Lihada, kepada ini nikmat, ini anugerah, ini karunia. Jadi lihada itu kama apanya? Untuk ini anugerah di surga. Ini kesenangan surga. Ini kemuliaan di surga ini, kelezatan surga ini. Lihazanya kepada surga. Cuma kalau dipakai sebagai mukadimah pidato, tentu lihazanya untuk gini. Misalnya baca gini kan, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Berarti yang mau membawa lihada itu untuk suasana. Karena mana lihada untuk ini. Nah, kita tidak akan bincang itu panjang lebar, cuma ikut tadi. Laula an hadanallah, kita tidak akan dapat tuntunan, tidak akan dapat petunjuk sehingga sampai kita surga jikalau Allah tidak memberikan kami hidayah. Mirip dengan surah At-Tur. Surah At-Tur, famannallah, Allah mengaruniakan kepada kami, memberikan anugerah kepada kami. Apa anugerahnya? Diberinya kami petunjuk dan rahmat, diampunkannya dosa kami, dimasukkannya kami ke surga. Nah, basuh-suh kini wah cen. Ketemu wak sekolah balik, yo menga kerja angku dulu begitu basuh. Deh, kena Allah tunjuki kami dulu kan. Kena Allah beri rahmat kami wah. Ndak diselamatkan Allah kami dari surga, ndak usuh gini wah. Deh, muju suah balik. Bapawa sinan, itu pawa. Pagui. Dan kali pangku nuak dia mujo tamu di surga, yo paji ku dia entah balo apa kuinya wah. Pagui. Pada pe besok kami di Gunung Merapi yo mantulah nak wak wah. Mantulah wak nak no susu belia. Saya mata musabak kan ahli ko. Ahli, kolega, sekawan, sekeduduan, sepengajian, sepasuan, separasan. Sagaian ya lah gitu. Kan sagaian lah. Famanallahu alaina wa waqana, dan waqana, Allah waqa, memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami daripada azab as-samum.
daripada azab Samum. Azab neraka Sahmun itu adalah tiupan api yang sangat dahsyat panasnya, tiupan angin panas. Di dalam surat Al-Waqiah, untuk golongan kiri, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Surat ke-56 Al-Waqiah, golongan kiri. Dan golongan kiri, alangkah celaka, alangkah menderitanya golongan kiri itu. Kenapa? Mereka nanti berada di Samum. Okey, bagi siapa yang ingin lihat Al-Waqiah, golongan kiri alangkah malangnya ashabus shimal, alangkah malangnya, alangkah menderitanya golongan kiri itu nanti. Ayat ke-41 halaman 535 surah Al-Waqiah, fi samumin, mereka nanti berada di neraka Samum. Apa Samum? Angin panas luar biasa yang bertiup. Di dunia angin fungsinya untuk menyejukkan. Dapat katawaran Pak di dunia. Tapi di neraka angin itu bukan penyejuk. Azab. Nama angin Samum. Angin panas yang bertiup luar biasa di neraka. Samum, hamim. Kalau hamim, air. Fungsi air di dunia untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan kegeresangan, sehingga tawar masuk, dingin perut. Tapi di neraka, air itu bukan berfungsi untuk itu lagi, tapi berfungsi untuk azab. Karena airnya sangat panas, hamim. Kemudian zilin. Zilin di dunia awan. Hari panih garang. Sangat panas. Tiba-tiba ada awan, nampak linduang sajuk, atau mencari linduang di bawah petang kayu, sajuk anasinan. Itu fungsi lindungan awan di dunia. Tapi di neraka, zilinnya miyahmum, daripada gumpalan asap tebal hitam yang luar biasa. Ketiga-tiga alat penyejuk pendingin di dunia ini tidak berfungsi nanti di neraka. Nah, kata penghuni surga, alhamdulillah, dipelihara kami oleh Allah daripada azab Samum. Kalau kini tak terasa suami, tapi tiba di surga, aku menangis-nangis. Andaikan tidak diselamatkan Allah, kita tidak diberi karunia, sehingga bincang-bincang ahli surga, famannallahu alaina, maka Allah beri kami kemuliaan, karunia, keutamaan, sehingga dosa diampuni, diberi rahmat, dimasukkan ke surga, dan dipelihara daripada angin Samum di neraka. Caranya, caranya itu fi ahlina musfikin. Caranya begitu. Kita termasuk orang yang ada rasa takut dan selalu ada rasa takut. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak jumawa menentang ayat Allah itu. Inna kunna min qablu nad'u. Inna kunna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami dahulu, min qabl, jauh dari sebelum ini, di dunia dulu, nad'uhu, kami menyerunya, artinya menyembah Allah. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Namanya nadu. Kami hanya meminta, kami hanya mengadu, kami hanya menyembah, beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nad'uhu, nad'u,
Inna kunna fid dunya na'budullaha wa natadarra'u ilaih. Kami di dunia dulu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, merendah-rendah, memohon, meminta-minta, mengadu kepada Allah saja. Innahu huwal barrur rahim. Karena Allah itu betul-betul al-bar, maha luas kebaikannya, sehingga dia melimpahkan, menganugerahkan berbagai macam kebaikan kepada kami, termasuk kini. Andaikan tak al-barru Allah lah nak sampai itu surga. Allah tu juga rahim, maha penyayang. Andaikan tak do dan dua kuah nak masuk surga gitu lah. Tidak satu pun yang pantas, yang layak masuk surga lantaran amalnya. Apakah engkau juga begitu Rasulullah? Iya, saya juga begitu. Tidak ada satu pun kita kau yang layak, yang pantas masuk surga lantaran amalan kita. Saya juga begitu, kata Rasulullah. Cuman Allah menganugerahkan kepadaku rahmatnya, sehingga aku diselubungi oleh rahmatnya. Dan tidak satu pun antara kita itu yang selamat dari neraka lantaran amalnya, kecuali juga rahmat Allah. Andaikan tidak adalah rahmat Allah, andaikan Allah itu tidak al-bar, al-baru sangat luas kebaikannya. Bar itu kan daratan yang sangat luas, sehingga digambarkan kebaikan Allah itu sangat luas, saking banyaknya. Lantaran rahmat Allah itu begitu luas, kasih sayang itu luas, al-bar. Andaikan tidak adalah al-barnya, kebaikan Allah kepada kita, tidak sampai kita di surga. Andaikan tidak Allah itu tidak rahim, tidak sampai kita ke surga. Kenapa? Karena tidak ada satu amal pun yang bisa masuk kita surga. Amal yang kita banggaan. Mengimbangi rahmat Allah berupa kerdipan mata saja, amal kita tidak mampu. Lebih banyaklah mata kita berkedip daripada salat kita. Lebih banyaklah mata kita berkedip daripada zikir kita tasbih kita. Kepada Allah lah zikir kita tasbih kita. Itu baru mata berkedip. Lalu lah angok keluar masuk. Lalu lah tangan menggari. Kata kecik Nabi, sendi-sendi kita ko 360 lah. 360. Setiap pagi harus bersedekah. Tanda syukur. Menggari balik. 360. Bersyukur. Bersedekahlah. Sebab kalau sakit, cik berjuta-juta aku. Cik aku jadi sakit ya. Nak pun si nampik lah. Dia matu waktu penjahit daripada dia lah. Dia menyok-nyok nasi pasal kop. Cik. Sedekahlah kata Nabi. Tak semua kami mampu Rasulullah. Tak mampu nantilah. Banyak bentuk sedekah. Ya Nabi. Ada tasbih, ada tahlil. Ada membantu orang, ada menolong orang, ada melapang orang, ada mencempak duri di jalan dan segala macam tasbih. Lah padu itu dengan salat duha itu salat syuruk. Lah selesai itu. Begitu kasih sayang Allah, tak perlu kita compare. Ini semuanya adalah al-bar. Andaikan tidak ada al-bar Allah, andaikan tidak ada rahim, tidak satu pun kita layak masuk surga dengan amal kita. Untuk itu janganlah ujub dengan amal. Orang ujub dengan amal itu selalu memandang orang rendah. Sebabnya lah banyak amal. Amalnya hebat, amalnya santiang. Nambat tua yang keterima Allah nom yang itulah bayu ko. Itu nom yang. Jangan sampai ada di hati kita terlintih amal awak nampilan santiang. Banyak amalan kita nampilan yang diterima Allah. Yang lain kau tak betul. Kau lah bayu kerja. Lipik salah surek lah sesudah tu. Kalau itu anu kini import lipik lah surek lah. Inti kajiwa. Jangan kita ujub dengan amal, dengan ketaatan, dengan ilmu. Jangan. Allah tidak senang kepada ujub. Tiba di surga nanti, ikut di kanan dia. Kami ku dulu di dunia takut nak ujub, takut, musfikin, takut kepada azab Allah, siksa Allah. Takut amalan kita yang nak bara, sudah dah nak bara, berikut ditolak lah. Dosa banyak lah. Itu nama mereka.
Kok mati ke takut ke? Biar takut mati. Bekal nak bara, dosa banyak. Dunia masih cinta. Takut, semua takut. Tapi minta-minta begitu, kami tetap menyembah Allah, memohon, meminta, mengadu kepada Allah, dan seterusnya. Abasulah kita di surga ku akhirnya. Aku cerita nostalgia, tegur sapa orang-orang yang duduk di taman-taman surga, dilayani oleh gilman-gilman. Mudah-mudahan semua kita masuk surga, amin. Bersua dan bertemu kita di surga, dan bercerita serta nostalgia kita di surga sana. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Sampai situ kaji kita. Ya baji. Dua baji. Fa, manna. Manna. Fa itu makan. Lalu Allah anugerahkan. Nah, lalu Allah anugerahkan kepada kami ikut. Lah baji. Fa itu kan setelah musyfikin dah. Kami takut, gentar kami kepada azab siksa, atau amalan kami tidak terima, dosa banyak. Ada rasa itu, maka lalu Allah yang Al-Barur Rahim menganugerahkan kepada kami. Kalau tidak gara-gara itu tidak dapat surga. Ya baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.